akan semakin jahat, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala karyamu atas kami sampai pada siang hari ini. Dan Bapa, sedilah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini untuk menyampaikan isi hatimu, kehendak-kehendakmu, terlebih buat kepala rumah tangga di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau nyatakan Bapa, apa yang menjadi keinginanmu buat keluarga ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat para terunamu yang telah Engkau pilih ada dan hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Kuatkan, mampukan mereka Tuhan, bentengi ya, perlengkapi mereka dengan perlengkapan rohani Bapa. Mampukan mereka Tuhan Yesus, dan apabila Engkau pakai mereka, mereka boleh menyenangkan hatimu. Begitu juga Indukista Tuhan Yesus, yang Engkau pakai untuk memberkati kami, bentengi ya berlipat-lipat pada saat ini Tuhan, sehingga dapat konsentrasi, sehingga dapat fokus kepada Engkau Tuhan. Mampukan ya Tuhan Yesus, dan mampukan kami semua pada saat ini untuk menyimak sabda firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu Yesus Kristus kami serahkan pelayanan ini. Amin. Dengan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 453. Baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga kita ulang sampai Roh Kudus berfirman bagi kita. Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berderang bila kurang paksa diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau dalam hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, bila ada kalanya ia tahu kelemahanmu, dan doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, dan doa padanya. Biar kawan lain menghirau, Yesus kawan yang ada. Ia mau menghibur kita atas doa padanya.
Janganlah tersesat hidupmu. Janganlah menjauh daripada pandanganku, tetapi semakin mendekatlah, semakin mencari Yesus, dan tinggalkan jalan yang menuju kebinasaan. Lepaskan hidupmu dari keterikatan. Lepaskan hidupmu dari jeratan-jeratan dunia. Dan pulihkan hatimu sekarang juga. Pulihkan hatimu sekarang juga. Sembahlah Yesus dengan kesungguhan hatimu. Inilah waktu bagi engkau, hai anak-anakku. Inilah saatnya bagi setiap engkau untuk engkau kembali ke jalanku, untuk engkau kembali ke jalanku, untuk engkau kembali ke jalanku. Rindukan Yesus saat ini. Rindukan Yesus saat ini. Segala persoalan yang menghimpit hidupmu, yang membuat lemah engkau setiap waktu, yang membawa kelemahan bagi engkau, yang membuat tutur katamu seringkali tidak dapat engkau pertanggungjawabkan. Pulihkan saat ini. Pulihkan saat ini. Pulihkan saat ini. Ya secara kemana selono sikit dicipit hati sobat di jawa. Harus sobat dikit di mana ciko dan mana mensobat dahai. Sobat dikit berdana di Yesus berdana di berdana dengan sohai ejo. Apa lo sobat di dikit tolong mensobat dikit di lemah baju salah cita ketemu hai orang say. Setiap engkau melanggar, engkau tahu yang tidak berkenan di hadapanku. Hentikan yang tidak berkenan dari hidup. Engkau tahu segala hal yang engkau kerjakan salah. Hentikan dan engkau lakukan yang sesuai dengan kehendak. Engkau tahu bahwa hanya di dalam Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Engkau tahu dunia tidak dapat menyelamatkan engkau. Dan siapakah yang menyelamatkan hidup? Hanya Yesus yang menolong setiap engkau. Lalu siapakah yang engkau cari lagi? Kepada siapakah setiap engkau menyerahkan hidupmu? Kepada siapakah setiap engkau beribadah? Kepada siapakah engkau mempersembahkan hidupmu? Engkau tahu hanya Yesus. Tetapi masih adakah sesuatu yang lain daripada Yesus? Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus sebagai penopang hidup manusia. Seberat apa? Jika saat ini engkau memikul beban yang berat, jangan engkau pikul sendiri, tetapi serahkan bebanmu di dalam aku.
dengan engkau miliki kepercayaanmu kepada Yesus. Tanpa ada kepercayaanmu kepada Yesus, engkau tidak akan terlepas beban. Sama halnya ketika engkau mempercayakan sesuatu kepada sesama. Ketika engkau masih memikirkan hal yang buruk kepada sesama, sia-sia kepercayaan setiap engkau. Lebih baik setiap engkau kerjakan sendiri. Anak-anakku yang aku kasih, ketika engkau percaya kepada seseorang, serahkan kepercayaan sepenuhnya kepada seseorang. Jangan setiap kau memikirkan hal-hal yang buruk daripada dia, karena sesuatu itu dapat melemahkan kepercayaan. Demikian juga dengan aku. Aku telah memberikan kepercayaan kepada setiap engkau. Jangan engkau biarkan kepercayaanku itu berkurang daripadamu. Justru tambahkanlah kepercayaanku dalam hidupmu, sehingga semakin besar engkau mengenal aku dalam hidup. Sebab pribadi lepas pribadi tidak akan dapat mengetahui seberapa besar imanmu selain daripada engkau sendiri. Engkau tahu bahwa imanmu itulah yang membawa engkau dapat datang kepadaku. Karena imanmu itulah yang membuat engkau ada pada saat ini. Karena imanmu itulah yang membuat engkau setia, siap sedia datang kepadaku. Sebab jalan hidup manusia seumpama sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Dapatkah setiap engkau memikirkan akan kehidupanmu sendiri? Dapatkah setiap engkau mengetahui apa yang akan terjadi di depanmu? Bahkan hari esok tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ketika setiap engkau senantiasa mengucap syukur, karena mengucap syukur itulah yang seringkali dilupakan oleh manusia. Mengucap syukur itulah yang seringkali dilalaikan. Mengucap syukur itulah yang seringkali tidak dapat manusia pertahankan dalam hidupnya. Dan seringkali mengucap syukur manusia lupa. Adakah saat ini engkau mengucap syukur? Adakah saat ini engkau mengucap syukur? Aku selalu mengucap syukur Tuhan. Tetapi apakah ucapan syukurmu itu tulus dari hatimu? Apakah mengucap syukurmu hanya saat senangmu? Apakah mengucap syukurmu saat apa yang engkau harapkan terjadi? Apakah mengucap syukurmu dapat setiap engkau pertanggungjawabkan? Apakah mengucap syukurmu hanya sesaat saja? Atau engkau mengucap syukur setiap waktu yang boleh ada dalam hidupmu? Anak-anakku yang aku kasih, ketika engkau katakan aku mengucap syukur, aku masih dapat melangkah. Aku mengucap syukur, aku masih dapat berbicara. Aku mengucap syukur, aku masih dapat bekerja. Aku mengucap syukur, aku masih dapat merasakan napas ini. Aku mengucap syukur, aku masih dapat melihat indahnya ciptaan-ciptaanmu Tuhan. Aku mengucap syukur, aku masih memiliki saudara-saudara yang mengasihi aku. Aku mengucap syukur, aku masih ada di antara orang-orang yang aku kasihi, suami, istri, anak-anak. Aku mengucap syukur, aku boleh makan dan minum hari ini.
syukur ketika aku masih dapat tertawa. Aku mengucap syukur ketika apa yang tidak pernah aku harapkan disediakan bagi. Mengucap syukur itu indah. Tetapi seringkali lalai manusia. Mengucap syukur seperti apakah? Ketika engkau dapat mengucap syukur atas mulutmu dapat berbicara, tentunya setiap engkau akan berhati-hati berbicara. Engkau akan menjaga lidah setiap engkau. Engkau akan menjaga tutur kata yang keluar tiap kata dari mulutmu. Sumpah, serapah, atau apapun. Atau pikiran-pikiran yang keluar dari mulutmu yang tidak baik atas orang lain. Engkau mengucap syukur atas pekerjaan yang engkau boleh terima. Walau sekecil apapun pekerjaan yang dipercayakan bagi engkau. Ketika itulah yang dipercayakan bagi engkau, mengucap syukurlah. Jangan setiap engkau ketika diberikan sesuatu meminta lebih. Diberikan sesuatu meminta lebih. Bagaimana setiap engkau dapat mengucap syukur? Oleh sebab itu, banyak manusia yang sakit karena pikiran. Banyak manusia di hari-hariku yang semakin dekat gagal karena pikiran. Banyak pikiran-pikiran yang mendahului akal sehat setiap engkau. Banyak pikiran-pikiran yang menghantui imanmu kepada Yesus. Hai anakku yang kukasih, buang pikiran-pikiran yang tidak baik yang menghantui setiap engkau. Supaya setiap engkau kokoh iman percayamu kepada Yesus. Sehingga apa yang engkau kerjakan boleh menjadi berkat dan engkau syukuri setiap saat. Engkau mengucap syukur ketika kaki ini masih dapat berpijak dan engkau boleh berjalan. Mencari jalan yang benar di dalam Yesus. Berjalan mencari berkat yang benar daripada Yesus. Berjalan mencari jiwa untuk diselamatkan. Mengucap syukur akan itu semua. Mengucap syukur atas keluarga yang boleh ada di antara setiap engkau. Mengucap syukurlah dengan apa adanya keluarga setiap engkau. Anak-anak setiap engkau, suami istri setiap engkau, atas kekurangan maupun kelebihan. Seringkali manusia hanya melihat kekurangan orang lain, tetapi ia tidak melihat sesuatu yang kurang juga daripada dirinya. Anak-anakku yang aku kasih, saat ini aku ingin buka mata setiap engkau. Buka telinga setiap engkau. Buka pikiran setiap engkau untuk membuka hal yang baik pada saat ini. Karena hal yang baik itulah yang memberikan hasil yang baik dalam hidup. Janganlah engkau tertinggal untuk mencari hal yang baik. Janganlah manusia berlomba-lomba untuk jatuh. Berlomba-lomba mencari kesalahan orang lain. Berlomba-lomba mengejar kejahatan. Tetapi marilah pada saat ini berlomba-lomba untuk iman pengharapan di dalam Yesus. Berlomba-lomba rajin beribadah bersekutu. Berlomba-lomba pada saat ini untuk hidup dengan jalan yang benar. Untuk bertobat. Untuk memberikan hidupmu sisa waktu yang masih disediakan bagi setiap engkau. Dengan berbuat hal yang benar. Dengan berbuat hal yang sesuai dengan kehendak-kehendak. Firman telah diberitakan bagi setiap engkau. Puji-pujian memberikan penghiburan dan
bagi setiap engkau. Janganlah setiap engkau biarkan iman itu, hati itu tergores oleh hal sedikit pun, oleh hal yang dosa. Engkau tahu dosa, engkau tahu yang jahat, engkau tahu yang tidak berkenan di hadapanku. Dan ketika engkau mendengarkan itu semua, marilah setiap engkau yang percaya kepada Yesus, jangan hanya di mulutmu engkau katakan, aku orang yang percaya Kristus, orang yang percaya Yesus. Tetapi di balik itu semua, kehidupan setiap engkau jauh daripada jalan Yesus. Janganlah hidup dalam kemunafikan, janganlah hidup dalam kepura-puraan, tetapi hidup benar apa adanya dengan hidupmu yang sebenarnya. Dan ketika engkau berikan ini hidupku Tuhan, aku mau waktu yang masih ada ini, waktu buat engkau. Waktu yang boleh ada pada saat ini, boleh kupersembahkan buat Tuhan. Waktu yang masih ada ini, aku rindu Tuhan yang rencanakan sesuatu, yang atur hidup. Jangan biarkan pekerjaan setiap engkau membuat setiap engkau lupa waktu. Kembali aku ingatkan kepada setiap engkau, bangunkan kembali ibadah keluarga setiap engkau. Kenapa aku ingatkan kembali? Karena inilah kekuatan iman. Kekuatan iman tiap-tiap keluarga. Banyak yang pada saat ini yang ada di tempat ini yang belum melakukan ibadah keluarga. Di antara suami, istri, dan anak-anak dalam keluarganya masing-masing. Sebelum setiap engkau beristirahat, tidur malam setiap engkau, marilah satukan hati. Satukan hatimu untuk memuji memuliakan namaku, untuk membaca firmanku, dan berdoa. Dan setelah setiap engkau bangun kembali dari tidur, sebelum engkau melakukan aktivitasmu, kembali bangunkan kembali ibadah keluarga setiap engkau. Jangan biarkan ini. Aku sudah ingatkan ini di dalam dunia ini bagi setiap engkau. Dan bukan hanya engkau saja yang mendengarkan pada saat ini, tetapi sampaikan kepada saudara-saudaramu. Sampaikan kepada saudara-saudaramu. Bangunkan kembali ibadah keluarga masing-masing setiap engkau. Bahkan banyak juga hamba-hambaku yang tidak melakukan yang demikian. Banyak juga hamba-hambaku yang hanya dapat memberitakan kebenaran firmanku di atas mimbar, berbicara firman, tetapi mereka saya tidak melakukan firman itu. Bahkan tidak membangun ibadah dalam rumah tangga mereka masing-masing. Siapapun setiap engkau, siapapun setiap engkau pada saat ini, mari anak-anakku, aku sudah ingatkan kembali, supaya kelak setiap engkau memiliki rumah tangga yang kuat sampai pada waktunya nanti. Rumah tangga yang mampu menghadapi apapun yang terjadi, sehingga orang-orang yang engkau kasih, anak-anak setiap engkau terlatih dengan melihat apa yang engkau bawa. Inilah iman yang aku mau setiap engkau kerjakan. Bukan hanya setiap engkau katakan aku percaya Yesus, aku iman kepada Yesus, tetapi iman setiap engkau tidak engkau perbuat. Perbuatlah pada saat dalam rumah tangga setiap engkau masing-masing. Bukan hanya untuk pribadi setiap engkau, bukan hanya untuk dirimu sendiri, walaupun yang menyelamatkan setiap engkau adalah diri engkau sendiri.
Tetapi lebih indah lagi, bangunkan iman rumah tangga engkau masing-masing. Anak-anakku yang aku kasih. Dan aku melihat juga setiap engkau yang sudah aku panggil sebagai teruna, masih ada yang belum melakukannya. Dan aku percaya setiap engkau diingatkan pada saat ini. Karena apa yang aku katakan demikian bukan untuk aku. Kata-kata ini daripada Bapa di surga buat setiap orang yang disampaikan melalui Roh Kudus yang bekerja pada saat ini atas dunia. Saat ini nyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, terus selamat dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami. Kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ketika setiap engkau tahu bahwa Yesus adalah hal yang istimewa di dalam hidup, dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia,
Mungkin engkau bertanya, apa yang harus aku doakan? Ketika setiap engkau beribadah di dalam rumah tanggamu bersama-sama orang yang engkau kasih, bawalah segala perkara dalam rumah tanggamu. Apa yang sedang engkau hadapi, apa yang sedang engkau alami saat ini. Jika di antara keluargamu ada yang sakit, setiap engkau sebut dan bawa dia di dalam doa. Ketika saat itu dalam rumah tanggamu mengalami masalah-masalah keuangan atau perkara-perkara pekerjaan atau apapun itu, itulah gunanya ibadah rumah tangga setiap engkau, ibadah keluarga setiap engkau. Semuanya itu ada gunanya, bukan hanya asal-asal dikerjakan, bukan hanya asal-asal dilakukan. Ketika telah diperintahkan untuk berbuat demikian, ketika dengan kerendahan hati engkau taat melakukannya, manfaat itu, hasil itu, buah itu, engkau sendiri yang akan merasakan. Amen. Engkau sendiri yang akan menikmati. Amen. Engkau sendiri yang akan merasakan damai sejahtera. Begitu banyak kegunaan dari semuanya itu, yang tidak semua orang tahu untuk melakukan yang demikian. Anak-anakku yang aku kasih, bukan hanya ketika pada hari Sabat saja setiap engkau beribadah. Itu hal yang salah. Hari Sabat adalah ibadah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bersatunya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi selain itu, setiap engkau lakukan juga dalam rumah setiap engkau sendiri. Buatlah rumah setiap engkau mezbah. Buatlah rumah setiap engkau memberikan kekuatan ilahi, memberikan kemuliaan dan sukacita. Buatlah rumah tangga setiap engkau memberikan kedamaian. Buatlah rumah tangga setiap engkau betah ketika engkau berada di dalam. Buatlah rumah tangga setiap engkau tidak membosankan. Buatlah rumah tangga setiap engkau, apa yang berdiam di dalamnya merasakan ada saling memiliki satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mempedulikan, saling memerlukan, saling membutuhkan. Disinilah aku mau buka buat setiap engkau, yang patut setiap engkau kerjakan. Karena begitu banyak hal yang engkau tidak akan mengerti ketika engkau hanya berpangku tangan, ketika setiap engkau hanya diam di tempat saja tidak berbuat apa-apa. Bukan hanya ketika setiap engkau percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Itu bukan. Bukan hanya orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang masuk surga, bukan. Tetapi yang lebih daripada itu, melakukan kehendak. Saat ini kembali setiap engkau segarkan iman setiap engkau dengan pujian kasih. Ajar
kasih murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Engkau telah memuji memuliakan kebesaran nama-Ku dengan pujian kasih. Engkau meminta supaya aku mengajarkan kasih atas setiap orang. Apakah ketika aku mengajarkan, setiap engkau mau melakukan? Engkau telah katakan tadi bahwa kasih itu lemah lembut. Saat ini pertanyaan itu ditujukan kepada engkau masing-masing. Sudahkah aku menjadi orang yang lemah lembut? Sudahkah? Apakah lemah lembutmu hanya saat-saat tertentu saja? Kemudian kasih itu memaafkan. Sama halnya, pertanyaan ini ditujukan kepada engkau masing-masing. Dapatkah aku memaafkan? Dapatkah aku memaafkan saat ini? Kasih memaafkan, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Saat ini yang aku tanyakan kasih memaafkan. Masihkah aku tidak dapat memaafkan? Sangat berat Tuhan memaafkan. Tetapi itulah ajaranku, bahwa kasih itu harus memaafkan. Jika saat ini engkau katakan, aku belum bisa Tuhan, aku tidak tahu Tuhan, aku berat saat ini Tuhan, berarti setiap engkau telah melanggar satu hal, tidak dapat memaafkan. Aku melihat saat ini banyak yang tidak dapat memaafkan. Maafkanlah anakku, karena aku Allah yang Maha Pengampun bagi engkau. Apa yang engkau lakukan lebih daripada saudara-saudaramu yang lakukan bagi engkau. Tetapi aku mengampuni engkau. Saat ini engkau ada karena aku memanggil engkau. Saat ini engkau ada karena aku mengampuni engkau dan melayakkan engkau. Haleluya. Belum terlambat untuk engkau dapat memaafkan.
Karena itu adalah hal yang sangat-sangat berat di hadapanku ketika engkau tidak dapat. Siapa yang tahu tentang firman-Ku tentang mengampuni dan saling mengampuni? Bacakan firman itu. Bacakan ayat itu. Yang intinya, jika kamu tidak mengampuni, bagaimana Bapa dapat mengampuni engkau? Markus 11 ayat 24 hingga 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Itu firman. Dan ini kembali aku ingatkan dan bukakan bagi setiap engkau. Ingat, bukan hanya saat engkau berdoa saja engkau mengampuni. Tetapi ketika engkau selesai berdoa, kembali engkau dendam. Yang aku mau, mengampunilah sungguh-sungguh. Kasih tadi lemah lembut, kasih memaafkan. Saat ini katakan kepada dirimu sendiri, dapatkah saat ini aku memaafkan? Dan telah engkau dengar firman-Ku tadi. Itu bukan perkataan manusia yang tidak dapat setiap engkau protes kemanapun engkau membawa firman itu untuk memprotes. Ke pengadilan, engkau tidak dapat memprotes firman itu. Anak-anakku yang aku kasih, semuanya ini untuk engkau, bukan untuk aku. Dan yang kemudian adalah kasih murah hati. Sudahkah engkau memiliki kasih yang murah hati? Murah hati itu seperti apa? Katakan saat ini, murah hati itu seperti apa? Katakan masing-masing. Tidak mengharapkan imbalan, memberi dan berdoa. Tidak mengharapkan imbalan, memberi dan berdoa. Banyak yang tidak mengerti pengertian murah hati. Bagaimana setiap engkau dapat menjalaninya? Anak-anakku yang aku kasih, sudahkah engkau memiliki kasih murah hati? Murah hati itulah yang akan membawa ucapan syukur bagi setiap engkau. Murah hati itulah yang akan memberikan kedamaian di dalam hati. Bukan hatimu yang murah. Murah hati. Setiap engkau tidak pernah membiarkan segala perkara dalam hidupmu, tetapi senantiasa segera mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan Yesus. Anak-anakku yang aku kasih, sudahkah setiap engkau bermurah hati?
yang menjadi masalah orang lain menjadi masalahmu juga? Bermurah hatikah setiap engkau pada saat ini kepada saudara-saudara? Ketika saudaramu berkekurangan, adalah setiap engkau bermurah hati untuk menolong dia. Di dalam hati ini, setiap engkau merasakan beban orang lain. Sehingga setiap engkau dengan kemampuanmu engkau bertindak untuk berbuat sesuatu buat orang lain. Itulah bermurah hati. Atau setiap engkau tidak peduli kepada orang lain, membiarkan apa yang orang lain alami, tidak mau tahu itu urusan dia, itu hidup dia. Tetapi kasih daripada Bapa di sorga adalah kasih murah hati, sehingga apa yang menjadi beban saudaramu menjadi beban, apa yang menjadi masalah saudaramu masalah. Anak-anakku yang aku kasih, disinilah yang seringkali sulit manusia untuk dapat lakukan. Seringkali manusia menolong, tetapi meminta imbalan. Seringkali manusia menolong, tetapi di belakang ada kata-kata. Inilah yang tidak aku mau. Yang aku mau, setiap engkau menolong dengan tulus, sesuai apa yang menjadi kemampuan. Engkau melakukan sesuatu itu bukan untuk saudaramu, tapi engkau telah melakukannya buat aku. Ketika aku melakukan sesuatu buat setiap engkau, aku tidak pernah berpikir meminta sesuatu daripada engkau. Yang aku minta kepada setiap engkau, setialah sampai mati hanya kepada Yesus. Ketika saudaramu tidak memiliki sesuatu, ketika engkau melakukan sesuatu buat dia, engkau telah melakukannya buat dia. Ketika saudaramu tidak berpakaian, engkau berikan pakaian, engkau telah melakukannya buat aku. Jadi buka firmanku tentang sesuatu yang engkau kerjakan buat orang lain, tapi sesungguhnya engkau telah kerjakan buat aku. Jangan ada yang mengantuk saat ini. Lawan kantuk setiap engkau. Ini kebenaran firman yang harus setiap engkau dengar. Mungkin engkau anggap inilah waktu yang tidak tepat, ini waktu jam tidur. Tetapi di dalam Yesus, setiap engkau patut mendengarkan firman kapanpun saat dan waktunya. Karena setiap engkau tidak tahu kapan waktu dan saatnya, setiap engkau dipanggil daripada dunia ini. Jika setiap engkau menjenguk saudaramu di dalam penjara, setiap engkau sesungguhnya menjenguk sesuatu yang aku mau lakukan. Matius 25 ayat 31 hingga 46. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar
dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Garis bawahi itu dan ingat pada saat ini. Dan